Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, ketika adik-adik sudah melihat video dari YouTube yang pertama yang menjelaskan tentang cara menghilangkan suatu najis, sekarang kami akan menjelaskan apa yang ada di dalam video tersebut dengan suatu tambahan. Adik-adik coba lihat pada menit ke-1 detik ke-39 sampai menit kedua detik ke-22. Di sana itu menjelaskan tentang najis mughaladah. Dan yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian, najis mughaladah itu harus dibasuh 7 kali, dan salah satunya harus dibasuh bersamaan dengan debu yang suci. Tetapi pembasuhan 7 kali dengan debu yang suci ini dihitung ketika jirim atau bentuk najis mughaladah tersebut sudah hilang. Walaupun untuk menghilangkannya butuh beberapa kali, andaikan 10, 11, 12, harus dihilangkan dulu jirimnya. Baru ketika jirim atau bentuknya itu sudah hilang, baru dibasuh dengan 7 kali, yang salah satunya dengan debu yang suci. Nah, cara untuk mencampur air dan debu yang suci itu ada 3. Yang pertama adalah debunya langsung dicampur dengan air. Kita ambil air gayung, kita tuangkan debunya, baru kita siram di bagian bekas yang sudah dibersihkan dari najis mughaladah. Adapun yang kedua adalah airnya disiram terlebih dahulu atau diguyurkan kepada benda yang terkena najis mughaladah yang sudah dibersihkan, kemudian diikuti dengan debunya. Air dahulu baru debunya. Dan yang terakhir adalah kebalikan dari yang nomor 2. Berarti apa? Debunya dulu ditaburkan ke tempat yang sudah dibersihkan dari najis mughaladah, kemudian disiram airnya. Nah, ketiga cara ini bisa dilakukan apabila najis mughaladahnya itu dalam keadaan kering. Tetapi jikalau najis mughaladah tersebut dalam keadaan basah, maka yang bisa dilaksanakan adalah hanya 2 cara, yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama? Yaitu mencampur air yang ada di gayung dengan debu, dan cara yang kedua yaitu air disiram dahulu, kemudian ditaburkan debunya. Itu jikalau basah. Nah, pada urutan keberapa air dan debu itu disatukan, nah itu terserah kita sebagai orang yang membersihkan. Baik itu untuk kebasuhan yang ketiga baru dicampur dengan debu, atau yang keempat baru dicampur dengan debu, atau yang terakhir baru dicampur dengan debu. Tetapi yang paling utama adalah di basuhan pertama. Dalam basuhan pertama kita sudah mencampur air dan debu untuk membersihkan tempat yang terkena najis mughaladah tersebut. Kemudian pada menit ke-2 di detik yang ke-23 sampai menit ketiga di detik yang 29 itu menjelaskan tentang tata cara untuk menghilangkan najis selain najis mughaladah, yaitu apa? Mukhaffafah dan mutawassithah.
yang harus diperhatikan juga sebelum kita membersihkan kedua najis tersebut, jirim atau bentuknya harus dihilangkan terlebih dahulu, baik itu dengan tisu atau dengan kain dihilangkannya bentuk tersebut, atau dengan serabut kelapa sampai najis tersebut sudah hilang bentuknya dan baunya. Untuk najis mukhaffafah, setelah hilang jirimnya, nanti kita tinggal mempercikan air di area yang terkena najis mukhaffafah, walaupun air tersebut tidak mengalir pada pakaian yang terkena najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah itu apa? Dicontohkan dalam kitab fikih, najis mukhaffafah itu adalah kencingnya seorang anak kecil yang belum mencapai 2 tahun, dan anak kecil tersebut belum memakan atau meminum sesuatu selain air susu ibunya, selain ASI dari ibunya itu sendiri. Sedangkan untuk najis mutawassithah, ketika jirimnya itu sudah hilang, maka kita harus menggosok-gosok terlebih dahulu area yang terkena najis mutawassithah. Sampai apa? Sampai warnanya hilang, baunya hilang. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu, ketika semuanya hilang, setelah itu baru diguyur dengan air, dialirkan dengan air yang secukupnya. Nah, setelah disiram dengan air, nanti area yang terkena air tersebut tinggal dilap dengan suatu kain sampai dihilangkan airnya tersebut. Airnya akan terserap ke air tersebut. Kemudian kita bersihkan lagi berulang-ulang, kita lap lagi sampai airnya itu hilang. Nah, najis mutawassithah itu seperti apa? Najis mutawassithah itu selain dari najis mukhaffafah dan najis mughalladah. Jadi suatu najis selain air kencing anak kecil yang belum meminum ASI dari ibunya, begitu juga selain sesuatu yang berhubungan dengan anjing dan babi, maka itu dinamakan najis mutawassithah. Kemudian pada menit ketiga di detik 29 itu cara membersihkan najis yang ada di pakaian. Caranya seperti apa? Jika najisnya itu kelihatan, andaikan di pakaian ini terkena najis, di ujung sini terkena najis, maka jirimnya atau bentuk najisnya ini, andaikan ada kotoran burung, ini harus dibuang terlebih dahulu kotoran burungnya. Kemudian apa? Kemudian dihilangkan dengan cara dibasuh dengan air. Dibasuh dengan air yang mengalir. Jadi pakaian yang sudah dibersihkan dari najis ini dialirkan dengan air. Sedangkan kalau najisnya itu tidak kelihatan atau sudah hilang sifat-sifatnya, maka di sini terkena najis, tetapi najisnya itu sudah hilang dan sifat-sifatnya itu tidak ada. Maka karena jirimnya sudah tidak ada, tinggal dibasuh dengan air secukupnya. Itu kalau di pakaian. Begitu juga kalau misalkan kita mau mencuci pakaian kita di bak. Apabila ada satu pakaian yang sudah terkena najis, misalkan najis kencing dari diri kita sendiri, maka tidak boleh pakaian tersebut langsung dimasukkan ke
bak cucian. Karena apa? Karena bak cucian itu airnya sedikit, kurang dari 2 kula. Ketika kita memasukkan pakaian yang sudah terkena najis di air yang sedikit, maka semuanya akan mutanajis. Semuanya hukumnya akan terkena najis. Karena apa? Karena airnya itu sedikit. Jadi bagaimana cara mensucikan najis ketika kita mau mencucinya di bak? Jadi kita pisahkan baju yang terkena najis, kita bilas terlebih dahulu pakaian yang terkena najis tersebut. Setelah dibilas, jirimnya hilang, baru kita masukkan ke bak untuk mencuci pakaian. Dalam menghilangkan najis itu juga harus diperhatikan sedikit banyaknya air yang digunakan untuk menghilangkan najis tersebut. Jika airnya itu sedikit, maka kita tidak boleh menyelupkan barang yang terkena najis tersebut ke air yang sedikit. Tetapi gimana caranya? Tetapi kita menyiram barang yang terkena najis tersebut dengan air yang sedikit. Tidak boleh sebaliknya, barangnya itu dimasukkan ke air tersebut. Berbeda jikalau airnya itu banyak. Kalau airnya banyak, kita bisa memasukkan barang yang terkena najis tersebut dimasukkan ke airnya, karena airnya itu banyak. Nah, kadarnya itu berapa? Kadarnya sedikit dan banyaknya air itu adalah 2 kulah. Apabila airnya kurang dari 2 kulah, maka itu dikatakan sedikit dan kita tidak boleh mencelupkan barang yang terkena najis ke air tersebut. Seperti apa? Air yang ada di bak misalkan itu kurang dari 2 kula. Tetapi apabila airnya itu lebih dari 2 kula, maka kita bisa memasukkan barang mutanajis tersebut ke air yang lebih dari 2 kula tersebut. Seperti apa? Ketika kita mencuci pakaian di sungai atau di laut, kita bisa langsung mencelupkan barang yang terkena mutanajis tersebut ke sungai, kemudian kita gosok sampai jirimnya itu hilang. Untuk sekian video pembahasan yang menerangkan tentang YouTube cara menghilangkan najis di atas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.